semester 4 di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau bisa disebut UHAMKA. Nah, dalam pembahasan video ini aku akan membahas mengenai lingkungan toksik, lalu juga dampaknya dan berbagai tips lainnya. Pertama-tama aku akan membahas dulu nih, apa itu lingkungan toksik sih? Lingkungan toksik itu sendiri suatu situasi hubungan yang tidak sehat dan bisa berdampak pada diri sendiri dan terjadinya itu karena konflik internal dan terjadinya bisa dari keluarga, pasangan, maupun juga teman. Lingkungan toksik ini juga sangatlah menghambat loh produktivitas kita, bahkan bisa merusak gitu mental kita secara perlahan-lahan. Nah, bentuk lingkungan toksik juga terjadinya bukan hanya dalam kekerasan fisik, tetapi bisa terjadi dalam perkataan verbal gitu. Contoh teman kita nih yang sering sekali menuduh kita menerus-menerus, atau juga contohnya kalau dalam keluarga bisa terjadi orang tua kita meminta bantuan namun usaha kita gitu tidak dihargai, bahkan bisa sampai mengata-ngatai gitu karena tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua kita gitu. Kemudian seperti yang tadi aku jelaskan juga, kan lingkungan toksik itu bisa dari kekerasan fisik, tapi bentuknya itu bisa terjadinya salah satunya nih ya kekerasan dalam lingkungan keluarga, yaitu orang tua atau maksudnya anak gitu melakukan suatu kesalahan dan orang tua menghukumnya dengan adanya penyiksaan dengan memukul, menendang, dan perilaku kekerasan secara fisik lainnya. Nah, adanya lingkungan toksik ini juga bisa dari berbagai hal nih, seperti komunikasi dengan bahasa yang kasar. Jadi kayak ketika pasangan kita, teman kita, ataupun keluarga kita menegur kesalahan kita itu dengan bahasa yang kasar, bukan hanya sekali dua kali tapi bisa terbiasa gitu. Itu hal yang terbiasa menurut mereka gitu. Dan hal ini sangatlah berdampak untuk mental kita, yaitu kita bisa merasakan kurang percaya diri, takut untuk melakukan kesalahan, bahkan ketika kita tidak melakukan kesalahan, kita menghakimi diri kita sendiri gitu. Kemudian selain komunikasi dengan bahasa yang kasar, lingkungan toksik juga terjadi karena tidak bisa mengontrolnya tindakan perilaku untuk jujur. Jadi dalam salah satu contohnya sering terjadi kan anak yang misalkan main dengan temannya tapi izinnya itu tidak jujur gitu. Bukannya misalkan main dengan teman tapi dia malah berkata dengan kata lain gitu. Nah, hubungan tersebut bisa tidak sehat antara orang tua dan anak. Lalu selain lingkungan toksik dari yang tadi saya sebutkan, hubungan yang toksik ini karena sulitnya menghargai orang lain juga bisa gitu. Dan hal ini merusaknya hubungan pada keluarga, pasangan, maupun juga teman. Contohnya saat teman atau orang tua kita atau pasangan kita ini meremehkan kemampuan kita atau membandingkan gitu terus-menerus, sehingga hal ini berdampak sekali gitu buat kita. Jadi merasa rendah diri hingga kita tuh untuk mengembangkan bakat kita jadi susah gitu. Setelah mengetahui apa itu lingkungan toksik, bentuk lingkungan toksik, terus seperti apa saja dan dampak untuk orang yang mengalami lingkungan toksik itu apa saja, maka di sini aku ingin membahas mengenai bagaimana sih untuk menjauhkan atau menyelesaikan hubungan di lingkungan yang sudah toksik ini. Nah, di sini aku ingin membahas terlebih dahulu mengenai hubungan toksik pada pasangan ya. Nah, untuk menjauhkannya atau menyelesaikan hubungan toksik pada pasangan, langkah pertama yaitu kita harus sadar. Jadi sadar terlebih dahulu pada situasi dalam hubungan yang sedang dijalani ini. Dengan kamu menyadari nih situasi tersebut dan sudah mengetahui bahwa dampaknya yang sangat buruk buat diri kamu saat menjalankannya hubungan tersebut, maka langkah keduanya yaitu kamu bisa dengan mengutarakan atau mengatakan atau
perasaan yang kamu alami pada pasangan kamu ini, seperti selama ini saat kamu menjadi pasangannya, kamu merasa tidak nyaman dan udah merasakan hubungan yang tidak sehat gitu. Nah, dari hal itu kamu bisa mengekspresikannya ini dengan bertemu secara langsung. Namun hal ini juga bisa kan membahayakan diri sebagai korban di hubungan yang toksik ini. Maka salah satu cara alternatif lainnya, kamu juga bisa nih lakukan menyampaikan, maksudnya mengungkapkannya itu dengan lewat chat gitu. Jadi dengan hubungan tersebut sangat membahayakan jika kamu bertemu secara langsung, apalagi kalau hubungan ini udah melalui suatu kekerasan fisik. Hal ini juga penting untuk kita jadinya mengabari orang lain atau orang yang kamu kenali dan sudah tahu bagaimana menangani kondisi tersebut, terutama ketika hubungan kamu dengan pasangan ini seperti yang tadi aku bilang kan sampai kekerasan fisik gitu. Sehingga dengan memberitahu orang lain, kita memiliki pihak yang bisa membantu kita gitu ketika menghadapi kondisi yang tak terduga gitu. Dan setelah melakukan beberapa langkah dengan tadi yaitu menyadari, mengekspresikannya, dan juga meminta bantuan orang lain, langkah selanjutnya itu menghentikan komunikasi. Nah, dengan hal ini dilakukannya itu karena pelaku bisa aja nih cukup licik, yaitu kayak dengan menggunakan berbagai cara untuk tetap menjalankan kembali ke dalam hubungan yang tidak sehat ini. Namun apabila komunikasi memang tetap diperlukan seperti berhubungan dengan anak, maka komunikasi juga pada pasangan bisa dilakukan hanya secara seperlunya, kalau bisa ada pihak ketiga agar tidak ada kekerasan gitu di dalam situasi tersebut. Hubungan yang tidak sehat tadi kan kalau dalam pasangan sudah ya, kemudian dalam teman kita bisa dengan talk or leave it dalam menyelesaikannya itu. Harus bisa mencari waktu dan tempat yang tepat. Jadi kita bisa mencoba bicara dengan teman kita baik-baik, seperti meminta waktunya untuk mengobrol, lalu mengenai apa saja yang kita rasakan nih selama menjalankan pertemanan tersebut. Contohnya ketika teman kita memposting foto kita namun tanpa izin, jadi kita bisa mengungkapkannya, aku kemarin merasa tidak nyaman nih saat kamu memposting foto aku waktu ke sosial media. Nah, misalkan sudah mengatakan hal tersebut, kemudian coba untuk memintanya, jika pengen memposting foto aku, tolong izin terlebih dahulu ya. Nah, dari pembicaraan di sini juga harus bisa kita dengan ada mental siap, yaitu mendengarkan respon teman kita. Kemudian apabila terjadinya emosional dalam percakapan tersebut, lebih baiknya yaitu untuk menunda pembicaraan tersebut atau juga dengan mengalihkan pembicaraan dan juga menyudahi dulu gitu topik yang dibahas. Tapi bagaimana sih misalkan sudah berbicara namun tidak ada perubahan dalam pertemanan tersebut, malahan semakin parah dan tidak sehat gitu dalam berhubungan dengan teman kamu ini. Nah, dalam hal tersebut kita ya harus leave it, ya kita harus meninggalkan pertemanan tersebut. Salah satunya yaitu agar kita tidak di lingkungan pertemanan yang tidak sehat terus menerus. Kemudian dari hal ini kita bisa jadi mengetahui pertemanan yang dijalanin ini emang tidak bisa menghargai perasaan kita gitu. Lalu untuk menjauhkan dari pertemanan yang tidak sehat ini juga bisa dengan mengurangi pesan atau komunikasi kita dengan teman yang emang menurut kita tuh udah toxic gitu. Terus juga bahkan jika perlu nih kita bisa mute atau mendiamkan, tidak melihat sosial media dia atau blok kalau emang udah merasa tidak nyaman sama sekali gitu. Kemudian untuk move
menyenangkan dan atau melakukan hobi-hobi yang udah kita sukai gitu dengan dan juga bisa berinteraksi dengan orang-orang yang emang bisa menghargai keberadaan diri kita begitu. Jika tadi membahas cara untuk menyelesaikan hubungan yang sudah toksik pada pasangan dan teman, maka berbeda halnya nih dengan hubungan yang tidak sehat dengan orang tua. Karena hubungan antara anak dan orang tua ini selalu terikat kan, dan emang satu darah gitu kan. Sehingga untuk mengatasinya, hal yang kita alami saat adanya hubungan yang uh, tidak baik gitu, tidak sehat dengan orang tua, yaitu langkah pertama, coba untuk menetapkan suatu batasan yang bersikapnya itu asertif, yaitu tegas dan percaya diri saat berkomunikasi dengan orang tua tanpa memancingnya respon yang negatif. Contohnya yaitu ketika orang tua kita nih mengatur cita-cita kita, cita-cita yang kita inginkan. Kamu kayak sebenarnya kamu ingin sudah memiliki gitu cita-cita yang diinginkan, dan dari hal ini kamu bisa nih mencoba untuk komunikasi kepada orang tua kamu dengan alasan yang jelas secara logis, dan orang tua juga tidak bisa membantahnya lagi. Ketika langkah ini tidak efektif juga dan sulit dalam menghadapinya orang tua yang toksik ini, maka kamu bisa nih konsultasi masalah kamu dengan psikologi. Maksudnya yaitu psikolog untuk mendapatkan solusinya. Kamu juga bisa mengajak orang tua kamu untuk datang bersama, lalu konsultasi kepada psikolog. Jadi kayak untuk membahas mengenai hubungan antara anak dan orang tua itu yang baiknya seperti apa. Dari pembahasan ini mengenai terjadinya lingkungan toksik dan dampaknya, dalam pandangan Islam ada juga adab-adab nih agar komunikasi tetap sehat dan tidak terjadinya toksik. Nah, sangat perlu diperhatikan ya, karena suatu komunikasi kita ini kan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, jadi akan memberikan dampak untuk diri kita sendiri. Lalu adabnya itu yang perlu diperhatikan yaitu jujur dalam berbicara. Seperti yang tadi sudah dibahaskan kan, terjadi bentuk toksik itu kan bisa karena ketidakjujuran. Jadi lebih baik kita jujur dan juga berbicara dengan baik gitu. Jadi kita sebelum berkata-kata, lebih baik kita tuh berpikir dulu perkataan itu baik atau tidak. Kemudian menghindarinya gibah, karena gibah ini kan mengadu domba, memfitnah, dan itu akan merusaknya komunikasi kita atau miskom nanti, jadi kesalahpahaman. Kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain nih, ini sangat penting. Jadi dengan kita tidak memotong pembicaraan orang lain, kita akan terlihat tidak egois dan tidak ingin menang dalam perdebatan, atau terlihatnya tidak kekanak-kanakan gitu. Kemudian antusias dalam saat berbicara, yaitu bisa menghargai pembicaraan orang lain, atau misalkan kita udah tahu nih sebenarnya pembicaraannya itu pembahasan yang kita tuh ilmunya lebih tahu, tetapi kita bisa dengan menyimaknya dan menghargainya. Lalu ada tips nih untuk menjaga komunikasi agar hubungan tidak toksik dalam psikologi nih. Dari beberapa penjelasan di atas tadi kan ada agar hubungan kita dengan keluarga, pasangan maupun juga sahabat kita tidak di hubungan yang tidak sehat atau toksik ini, maka kita perlunya untuk menjaga komunikasi ini. Nah, dengan kita menjaga komunikasi ini, hal tersebut akan menjadikan hubungan yang lebih sehat gitu, hubungan yang baik, dan juga akan semakin positif gitu dalam komunikasinya. Untuk memulai hubungan yang positif ini juga bisa saling memberikan admiration atau apresiasi dan affection gitu, untuk mengapresiasi siapapun yang peduli dengan diri kita
gitu. Kedua, juga bisa membangun dan juga menjaga komunikasi yang positif gitu. Meskipun telah saling mengenal satu sama lain, tapi menjaga komunikasi yang positif itu sangat perlu diimbangkan gitu. Dan yang ketiga, meluangkan waktu bersama untuk bersantai, yaitu quality time. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai lingkungan toksik. Seperti tadi, bentuk lingkungan toksik, dampak lingkungan toksik, terus dampaknya dalam kesehatan mental kita, produktivitas kitanya juga gitu. Kemudian tips untuk menjauhkan lingkungan toksik atau menyelesaikan hubungan yang sudah toksik itu. Kemudian ada juga tadi kan adab-adab komunikasi dalam Islam itu bagaimana agar hubungan juga tetap sehat dan menjaga komunikasinya agar hubungan tidak toksik dalam Islam gitu. Kemudian juga ada menjaga komunikasi dalam psikologinya. Dari sini juga semoga kita bisa nih lebih cepat menyadari ketika berada di lingkungan toksik dan tidak denial ketika berada di lingkungan yang sudah tidak sehat itu. Kemudian tetap peduli terhadap diri sendiri, meskipun melalui berbagai proses yang sangat panjang, yaitu dengan trauma-trauma yang ada gitu. Tapi percaya deh, proses tersebut pasti akan membuahkan hasil untuk menjadi diri yang lebih baik. Sekian dari video yang saya share nih ya. Terima kasih yang sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.